Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Tidak ada. Berarti hari ini masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Farel, coba disiapkan untuk berdoa. Siap duduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Farel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Nah, adapun untuk tujuan kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca dengan mandiri. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bunyi. Masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang bunyi? Apa itu bunyi? Ya, Bella? Suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sekarang sumber bunyi. Siapa yang masih ingat sumber bunyi? Ya, Bella? Benda yang menghasilkan bunyi. Iya. Sekarang coba sebutkan benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, Ardi. Gitar. Gitar, pintar. Hilang. Apa lagi? Radio. Radio. Coba, Rafan. Televisi. Coba sekarang. Bagaimana bunyi tersebut sampai ke telinga kita? Ayo, Ica. Coba, Ica. Bunyi dapat terdengar sampai ke telinga kita jika ada sumber bunyi melalui media masuk ke telinga kita. Iya. Bunyi dapat masuk ke telinga kita jika ada sumber bunyi melalui media. Nah, baru bisa masuk ke telinga kita. Media perantara. Coba sebutkan media perantara apa saja yang bisa. Angkat tangan. Ya, coba. Benda gas, benda padat, dan benda cair. Iya. Suara atau bunyi bisa masuk ke telinga kita jika ada media perantara, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, anak-anak, kita akan melakukan percobaan. 3 percobaan. Percobaan yang pertama, di sini kita menggunakan media selang. Ya, ini namanya selang. Yang ini corong. Nah, di sini dalam satu kelompok akan melakukan 3 percobaan secara bergantian. Percobaan yang pertama menggunakan selang. Ini percobaannya dilakukan oleh 2 anak. Anak yang pertama memegang selang dan anak yang satunya memegang corong. Anak yang pertama berbicara dengan selang. Anak yang satunya mendengarkan melalui corong. Nah, ini untuk mengidentifikasi bunyi merambat melalui udara. Nah, percobaan yang kedua. Nah, kita menggunakan media benda padat. Mana medianya? Medianya adalah tali. Tali termasuk benda padat. Ya, medianya kita menggunakan gelas dan menggunakan benang kasur. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dilakukan oleh 2 orang. Anak yang satu memegang gelas. Anak yang satunya juga memegang gelas. Nah, anak yang pertama itu tadi berbicara lewat gelas. Anak yang kedua mendengarkan lewat gelas juga. Nah, ini bertujuan untuk membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Nah, sekarang yang ketiga, kita mempunyai media air. Benda apa air? Benda cair. Nah, di sini ada air dalam ember. Di sini ada corong. Kita menggunakan batu. Ya. Caranya kita tempelkan corong pada air.
lalu kita dekatkan telinga kita. Lalu kita memukul ember menggunakan batu. Nah, kita akan mendengarkan suara. Nah, ya. Ini juga dilakukan oleh satu kelompok. Nah, ayo sekarang kelompoknya dibagi seperti kemarin. Satu dulu. Ayo kelompok satu. Satu anak berbicara dan satu anak lagi mendengarkan. Kau berbicara, Lutfi? Bagaimana Viola? Apakah bisa mendengarkan suara dari Lutfi? Bisa mendengarkan. Nah, itu berarti membuktikan bahwa suara merambat melalui benda gas. Nah, suaranya masuk melalui celah-celah pada selang. Nah, sekarang percobaan yang kedua. Nah, coba sekarang yang berbicara Risma, berbicara dulu. Ica. Bagaimana Ica? Apakah Ica bisa mendengarkan suaranya Risma? Bisa. Bisa. Ica bisa mendengarkan suara dari Risma. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Nah, benang kasur ini adalah benda padat. Iya, terima kasih. Sekarang yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Nah, ya kelompok yang ketiga. Nah, coba ditempelkan. Sekarang diketuk embernya. Nah, bagaimana Ardi? Apakah Ardi bisa mendengar ketukan dari batu? Bisa. Ardi bisa mendengarkan ketukan dari batu. Nah, ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair ya. Nanti kalian melakukan percobaan ini secara bergantian ya. Iya, dikerjakan anak-anak. Nah, kalian berdiskusi ya bersama kelompoknya. Dari hasil percobaan kalian tadi dengan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Nah, anak-anak, dari percobaan yang kita lakukan tadi, kalian sudah mencobanya sendiri ya. Anak-anak sudah paham dan mengerti perambatan bunyi melalui tiga media tadi? Apa saja tadi? Melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Iya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, Lutfi? Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdapat pada kalimat utama dan hanya terdapat satu kalimat. Iya. Nah, sekarang gagasan pendukung. Siapa yang bisa? Ya, Ica, apa gagasan pendukung Ica? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Biasanya terdapat lebih dari satu kalimat. Iya. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada teks siap menghadapi musim hujan. Ya. Nah, coba dibaca dulu. Viola. Tapi musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Iya. Nah, sekarang dari teks siap menghadapi musim hujan, yang pertama yang dibaca tadi adalah paragraf yang pertama. Nah, kita bahas dulu. Kita mencari, mengidentifikasi mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Coba sekarang dari paragraf pertama, siapa yang bisa menunjukkan mana gagasan pokoknya? Ya, Ica, mana gagasan pokoknya? Musim hujan hampir tiba. Iya, musim hujan hampir tiba. Terdapat pada kalimat pertama. Itu adalah gagasan pokok. Nah, sekarang gagasan pendukungnya yang mana? Siapa yang bisa? Farel, yang mana Farel? Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Iya, nanti ada dua. Sekarang kita cermati dulu. Ada berapa paragraf pada bacaan? 3. Ada tiga paragraf. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD. Nah, kalian sudah menulisnya pada LKPD? Nah, nanti setelah pembelajaran LKPD-nya dikumpulkan. Ya.
Nah, anak-anak, mari kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja coba? Lutfi, tadi kita belajar apa saja? Perambatan bunyi. Apa lagi? Sumber bunyi. Sumber bunyi. Apa lagi? Gagasan pokok. Ya, gagasan pokok dan gagasan Pendukung. Nah, anak-anak, baiklah pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Farel, coba untuk berdoanya disiapkan. Siap duduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi